Selamat malam teman-teman PPK, teman-teman PPS dan KPPS dimanapun Anda berada. Tadi sore saya sempat diskusi dengan teman-teman PPS di Kecamatan Pemalang. Mereka menanyakan terkait prosedur bagaimana pelayanan KPPS kepada orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Saya sudah baca di PKPU terkait bagaimana pilkada di masa pandemi di pasal 72 kalau saya tidak salah. Yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah tolong teman-teman PPS berkoordinasi dengan pihak desa atau gugus tugas di tingkat desa, biasanya ketuanya Pak Kepala Desa. Tolong petakan dan lakukan pendataan di TPS mana saja yang ada pemilih sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, misalkan TPS 1 ada pemilih atau ada warga sedang isolasi mandiri, jumlahnya berapa? Nah, itu dipetakan. Nah, data-data itu kemudian diserahkan kepada Ketua KPPS. Nah, nanti Ketua KPPS pada tanggal 9 Desember silakan koordinasi dengan pengawas TPS atau pengawas tingkat desa atau PKD dan saksi. Silakan diskusi, kemudian tawarkan kepada mereka untuk melakukan penjemputan atau mendatangi rumah-rumah orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri. Silakan komunikasi, kemudian Ketua KPPS utus atau delegasikan atau suruh 2 orang anggota KPPS, jangan lupa pakai baju hazmat 2, datang kepada rumah-rumah orang yang sedang isolasi mandiri. Pengawas TPS juga harus pakai baju hazmat. Sebaiknya saksi juga pakai baju hazmat. Prinsipnya gini, prinsipnya adalah pelayanan itu dilakukan jam 12.00 sampai jam selesai, jam 1. Kenapa? Karena di PKPU diatur bahwa pelayanan utama itu ada di dalam TPS. PR terbesar dalam pelayanan kepada orang-orang yang sedang isolasi mandiri adalah bagaimana metode mencoblosnya. Saya belum lihat aturan detail di PKPU terkait metode itu. Tapi di PKPU ada aturan bahwa sebaiknya pihak keluarga si orang atau si pemilih yang isolasi mandiri itu harus lebih dulu berkomunikasi dengan pihak KPPS. Nah, itu teman-teman bisa jadikan solusi. Jadi saya beri solusi adalah teman-teman tawarkan metode coblosannya adalah dengan mewakilkan kepada pihak keluarga. Jadi misalkan si pemilih ini mewakilkan pilihannya kepada sang ayah atau sang ibu atau sang adik atau sang kakak atau keluarga lain, misalkan paman atau warga terdekat yang ada di lingkungan keluarga. Jadi yang penting prinsipnya adalah pilihan itu terjaga kerahasiaannya. Itu akan lebih cepat dan efektif. Karena kemarin di simulasi waktu di Kecamatan Taman untuk pakai sarung tangan, untuk cuci tangan, untuk hand sanitizer itu butuh waktu lama. Sedangkan teman-teman diharuskan untuk menghindari interaksi yang lama dengan orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Karena tujuannya adalah kesehatan teman-teman sendiri sebagai penyelenggara. Jadi saya sarankan coba komunikasi dengan pihak keluarga, bikin kesepakatan dengan pengawas, dengan saksi, metode coblosannya. Kalau itu bisa dilakukan, teman-teman akan cepat bisa melakukan pelayanan. Si pasien tetap bisa menggunakan hak pilihnya, kemudian resiko penularan atau resiko terpapar COVID juga lebih sedikit. Jangan lupa, misalkan teman-teman bisa bawa plastik atau bawa toples transparan. Jadi ketika si pemilih atau si perwakilan atau pendamping bahasa di PKPU-nya mewakili si pemilih untuk mencoblos, bisa langsung dimasukin ke dalam plastik transparan atau toples transparan. Kemudian surat-surat itu dibawa ke TPS, kemudian dimasukkan ke dalam
kotak suara. Dan teman-teman kemudian bisa cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan melepas baju hazmat. Demikian video yang bisa saya bikin. Semoga informasi ini bermanfaat.